Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di alam semesta virtual. Saat ini, setiap master alam semesta yang duduk mengenakan ekspresi yang sangat serius. Alasannya jelas, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyembunyikan kebenaran. Sekarang, miniatur alam semesta kapak besar mulai runtuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Sebuah ras tanpa master alam semesta tertinggi, namun menempati apa yang dikatakan sebagai wilayah terbaik di seluruh alam semesta primal dan memiliki warisan paling berharga di seluruh samudera semesta. Siapa yang tidak iri? Tatapan pemimpin kota primal chaos menyapu mereka sekali. Kita bukan lagi ras manusia seperti sebelumnya. Kita tidak lagi memiliki pelindungan dari master tertinggi alam semesta. Tingkat keparahan ini sangat jelas. Mari kita memikirkan bersama apa yang harus kita lakukan sekarang. Master Penggong yang biasanya tersenyum tidak memiliki sedikit pun senyuman. Dengan sungguh-sungguh dia berkata, "Perang sudah dekat. Itu sudah pasti, dan perang ini tidak akan menjadi perang skala kecil. Ini adalah perang sejati yang menyangkut pemusnahan seluruh ras. Oleh karena itu, tidak peduli apa, pertama-tama kita harus melestarikan benih ras kita. Terlepas dari hasil perang, pertama-tama kita harus siap menghadapi kegagalan." Itu benar. Semua orang mengangguk setuju. Kita perlu memperhatikan generasi kita selanjutnya, kata Master Voitemas. Terutama untuk generasi penerus yang tinggal di wilayah kita yang memiliki potensi tinggi. Kita harus segera mengumpulkan semua anggota kita dari 1008 negara semesta yang masing-masing berada di level semesta, level domain, dan level penguasa sektor. Lalu bawa mereka ke miniatur alam semesta primal. Lebih penting lagi, semua pejuang abadi dan kesatria alam semesta harus dibawa ke alam semesta utama. Pejuang abadi ini adalah buah dari akumulasi kita selama waktu yang tak ada habisnya. Mengandalkan sistem kultivasi yang diperoleh Luo Feng dari peradaban kuno, kita pasti bisa mengembangkan sekelompok kesatria alam semesta. Benar, itu benar. Selama bertahun-tahun, jumlah pejuang abadi kita telah berkembang menjadi jumlah yang cukup besar. Kita harus membawa mereka semua pergi. Semua orang mengangguk setuju. Pejuang abadi tidak berguna dalam perang yang melibatkan pemusnahan seluruh ras. Tapi di masa depan, mereka kemungkinan besar akan menjadi kesatria alam semesta atau bahkan master alam semesta. Wilayah manusia sangat luas dan ada warga biasa yang tak terhitung jumlahnya, lanjut Master Voitemas. Ingin membawa semua manusia bersama kita itu tidak praktis, dan bahkan jika perang benar-benar terjadi, semua planet kehidupan seperti klan serangga dan ras robot tidak akan membunuh atau berusaha memusnahkan manusia biasa tanpa berpikir. Luo Feng mengangguk. Masalah terbesar kita sekarang adalah kita terlalu lemah, kata Master Kegelapan dengan suara rendah. Dalam ras kita, saya, pemimpin kota primal chaos, dan Master Penggong dianggap sebagai master alam semesta tingkat 5. Kita mungkin bisa bertukar pukulan dengan master tertinggi alam semesta, tapi kita hanya bisa memastikan kelangsungan hidup kita. Lebih dari ini, itu benar-benar di luar jangkauan kita. Jika para master tertinggi alam semesta ikut berperang, kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ada sesuatu yang belum kuberitahukan pada kalian semua, kata pemimpin kota primal chaos. Seketika, semua orang melihat ke arah pemimpin kota primal chaos. Luo Feng, kamu yang mengatakannya, kata pemimpin kota primal chaos sambil melihat ke arah Luo Feng, menyebabkan yang lain mengikutinya.
aku akan membuat kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur, kata Luo Feng. Kesepakatan? Master Kegelapan dan yang lainnya memiliki keraguan di benak mereka. Ya, kesepakatan ini akan memungkinkan umat manusia kita untuk mendapatkan 2 harta karun sejati tertinggi. Dan di antara keduanya, salah satunya adalah harta karun sejati tipe istana, kata Luo Feng dengan wajah serius. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apa kau yakin tidak salah? Harta karun sejati tertinggi. Master Kegelapan dan Master Gunung Es yang biasanya sangat tenang terkejut tanpa kata-kata, sedangkan Master Alam Semesta lainnya mulai menunjukkan ekspresi bahagia. Ya, Luo Feng mengangguk. Kesepakatan ini akan segera terjadi. Apakah karena warisan? Master Kegelapan tiba-tiba berkata. Keheningan terjadi saat semua Master Alam Semesta lainnya melihat ke atas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang akan mengguncang akar ras kita, itu pasti. Kesepakatan ini sudah diselesaikan jauh sebelum kapak besar mati. Jadi, kita tidak akan dirugikan. Baiklah, pemimpin kota Primal Chaos memberi perintah. Berhentilah membuang-buang waktu. Sekarang, semua Master Alam Semesta, dimanapun Anda berada, baik itu di lautan semesta atau bintang asli, kalian semua harus melaporkan kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Dan umat manusiaku, terlepas dari apakah Anda berada di denyut dojo, denyut alam semesta virtual, atau negara alam semesta manapun, singkatnya, selama Anda berasal dari ras manusia, semua pejuang abadi harus segera menuju miniatur alam semesta primal. Pertemuan itu berakhir dengan cepat, dengan semua Master Alam Semesta pergi dengan cepat. Hanya Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos yang tersisa. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos berteriak memanggil Luo Feng. Ya guru, Luo Feng berbalik. Anda harus sangat berhati-hati setiap saat, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan sungguh-sungguh. 2 harta karun sejati tertinggi ini sangat penting. Anda juga memperoleh harta sejati tertinggi dari denyut nadi Sungai Duandong. Jika itu masalahnya, kita manusia setidaknya akan memiliki kekuatan perlawanan. Adapun kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur, Anda harus bergerak cepat sebelum Tanah Suci Kaisar Timur mengubah rencananya. Begitu mereka mengetahui berita tentang pemusnahan kapak besar. Luo Feng mengangguk penuh perhatian. Jangan khawatir guru, kata Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Saya memiliki perahu mausoleum. Mereka sedang bermimpi jika mereka mengira dapat merebutnya dariku dengan paksa. Saya akan mengambil sikap tegas atas kesepakatan ini dan tidak akan menunjukkan jejak mundur. Ya, buat kesepakatan cepat. Aku hanya takut akan ada perubahan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Baiklah, aku akan segera menghubungi Master Bintang Sejati Utara, kata Luo Feng. Scene berganti. Di bumi, rumah leluhur keluarga Luo. Luo Feng berada di kursi tuan rumah saat dia memberi perintah. Luo Hai, Luo Ping, kalian berdua akan membawa semua anggota inti keluarga Luo kami dan segera pergi. Bawa mereka bersamamu ke tempat lain di dunia dan dari seluruh nadi penduduk bumi atas nama perusahaan Pinghai dan perusahaan transfer lainnya. Kumpulkan sekitar 1 triliun manusia dari denyut nadi penduduk bumi dan bawa mereka juga. Ayah, apa maksudmu? Luo Hai dan Luo Ping sama-sama penuh keraguan. Umat manusia akan menghadapi bencana besar. Jangan tanya pertanyaan lebih lanjut. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Sekarang, kata Luo Feng langsung. Ya, Luo Ping dan Luo Hai memiliki kejutan yang bagus dan tidak ragu-ragu lebih jauh. Luo Ping dan Luo Hai segera keluar, mulai memobilisasi energi besar dari seluruh keluarga Luo dan mulai bekerja. Luo Feng, Susin memandang suaminya dan bertanya, apa yang terjadi? Kapak besar telah dimusnahkan, kata Luo Feng dengan suara rendah. Mata Susin membelalak. Kapak besar, dia adalah istri Luo Feng
Jadi dia secara alami akan mengetahui struktur komite tertinggi dari seluruh umat manusia. Saya akan tetap di bumi dan kemudian membawa Anda semua ke miniatur alam semesta primal, kata Luo Feng. Dia adalah salah satu makhluk agung yang membentuk pilar umat manusia, tapi dia juga pemimpin penduduk bumi. Untuk berjaga-jaga, dia mengambil anggota inti keluarga Luo dan 1 triliun manusia dari penduduk bumi. Luo Feng tidak percaya diri untuk memenangkan pertempuran, tetapi dia tidak percaya mereka akan kalah sejauh mereka harus mundur ke alam semesta primal. Scene berganti. Di samudra semesta yang luas, sebuah kapal tunggal sedang berteleportasi di tengah aliran udara yang kacau. Di dalam perahu mausoleum, Luo Feng melihat ke kejauhan. Master Bintang Sejati Utara, aku telah berhasil keluar. Luo Feng memegang token transmisi dan berbicara ke dalamnya. Dia telah memerintahkan tubuh lautan terpencil untuk kembali ke bumi dan membuat semua pengaturan yang diperlukan. Adapun tubuh buminya segera memasuki lautan semesta untuk membuat kesepakatan dengan Tanah Suci Kaisar Timur. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kami dari Tanah Suci Kaisar Timur telah tiba beberapa waktu yang lalu, jawab Master Bintang Sejati Utara. Baiklah. Kemudian perahu mausoleum melaju menuju miniatur alam semesta yang hancur itu. Ini adalah miniatur alam semesta yang rusak, yang dihancurkan alam semesta era sebelumnya. Itu seperti saringan, setengahnya hilang, dan membran itu berlubang dengan berbagai ukuran. Perahu mausoleum sedang terbang di sepanjang lubang membran alam semesta yang rusak itu. Aku langsung datang ke sini setelah pendiri kapak besar meninggal, dan ini baru 9 hari. Berita itu seharusnya belum sampai keluar angkasa. Gumam Luo Feng yang duduk di ruang kontrol. Dia cukup gugup karena perdagangan itu sangat penting bagi umat manusia. Tokennya menerima pesan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kami telah menemukanmu. Aku akan datang kepadamu sekarang. Luo Feng juga memegang tokennya. Dia mengirimkan pesan. Aku akan menunggumu di sini. Dia melihat sekeliling. Perahu mausoleum akan menjadi penghalang, tapi dia bisa melihat dunia luar dengan mudah. Dia melihat bentuk oval hitam di kejauhan. Itu berteleportasi. Shoo, itu tiba hanya 10 juta kilometer dari kapal. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, beri aku batu ingatan, dan aku akan memberimu 2 harta karun sejati, kata Master Bintang Sejati Utara. Gerbang perahu mausoleum terbuka, dan Luo Feng berdiri di depan gerbang, memegang pedang batu. Master Bintang Sejati Utara, aku yakin kita berdua ingin kesepakatan itu terjadi. Jangan buang waktuku. Beri aku 2 harta sejatinya, lalu aku akan memberimu batu ingatan, kata Luo Feng. Bagaimana jika tidak? Jawab Master Bintang Sejati Utara. Oval hitam yang menjulang tinggi itu retak dan sebuah portal muncul. Master Bintang Sejati Utara melangkah keluar. Setelah 1 langkah, dia sampai di depan gerbang perahu mausoleum. Mereka saling menatap. Ini adalah batu ingatannya. Luo Feng memegang batu ingatan di tangan kanannya. Percayalah padaku dan berikan aku 2 harta karun sejati tertinggi. Master Bintang Sejati Utara memandang Luo Feng. Dia sangat dekat dengannya. Dia ingin menyerangnya, tetapi dia tahu bahwa Luo Feng sudah kuat bahkan sebelum warisan. Selain itu, gerbangnya mungkin ditutup. Baiklah, Master Bintang Sejati Utara melempar cincin dunia. Luo Feng melambaikan tangannya, dan cincin merah yang tampaknya memiliki api di permukaannya jatuh ke telapak tangannya. Kekuatan dewanya menyegelnya, dan pikirannya memasuki cincin dunia. Dia melihat 2 harta karun sejati yang menjulang tinggi. Salah satunya adalah piramida hitam, sementara yang lain adalah tongkat besar. Mereka menepati janji. Kesepakatannya adalah memiliki setidaknya 1 harta karun sejati tertinggi tipe istana. Tanah Suci Kaisar Timur tidak mempermainkan kita, dan mereka memberiku menara penjara hitam. Adapun yang lainnya, itu adalah harta sejati tertinggi tipe serangan. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Itu harus berasal dari penyimpanan internal.
pikir Luo Feng. Cincin dunia itu dibuat oleh leluhur kita. Master Bintang Sejati Utara tersenyum. Harta karun sejati tertinggi sangat kuat. Cincin dunia normal mungkin akan hancur. Dibuat oleh leluhur. Luo Feng menimbang cincin itu dan mengangguk. Apakah ada informasi lain tentang dua harta karun sejati tertinggi ini? Pemimpin gerombolan Bima Sakti, batu ingatannya dulu. Master Bintang Sejati Utara tertawa sambil menatap batu ingatan di tangan Luo Feng. Oke, Luo Feng segera membuangnya. Batu ingatan itu terbang ke Master Bintang Sejati Utara yang sangat lega. Apa informasi rinci dari dua harta karun sejati tertinggi ini? Tanya Luo Feng sambil melihat ke Master Bintang Sejati Utara. Salah satunya adalah bintang penjara hitam. Saya yakin Anda sudah tahu. Sedangkan untuk yang lainnya disebut Yanjun. Ketika mereka mengenali Anda sebagai tuan mereka, Anda akan mempelajari informasi mereka, kata Master Bintang Sejati Utara. Itu menuntut tekad yang keras. Menara penjara hitam membutuhkan master alam semesta untuk memiliki tekad dari master tertinggi alam semesta. Adapun tongkat Yanjun itu membutuhkan master alam semesta untuk memiliki tekad master alam semesta puncak. Dan itu membutuhkan master tertinggi alam semesta untuk memiliki tekad seorang master tertinggi alam semesta, kata Master Bintang Sejati Utara. Oke, Luo Feng mengangguk. Jika batu memori memuaskan leluhur kita, akan ada kesepakatan lain, kata Master Bintang Sejati Utara yang berdiri di luar angkasa dan menatap Luo Feng. Kuara, pemimpin gerombolan Bima Sakti tidak mengecewakan leluhur kita. Tenang, itu tidak akan, jawab Luo Feng. Oke, Master Bintang Sejati Utara mengangguk, mengambil langkah, dan tiba di pintu masuk oval hitam. Oval hitam berteleportasi dan menghilang. Gerbang perahu mausoleum juga ditutup. Luo Feng merasa lega. Semuanya berjalan lancar. Aku mendapatkan dua harta sejati tertinggi. Dia berjalan kembali ke istana kendali dan dia tidak bisa menahan tawa melihat bagaimana reaksi Master Bintang Sejati Utara. Dia tahu bahwa Master Bintang Sejati Utara ingin menyerangnya. Namun Master Bintang Sejati Utara hanyalah master tertinggi alam semesta rata-rata karena dia tidak memiliki miniatur alam semesta. Jika kamu masuk ke perahu mausoleum, aku pasti akan membunuhmu, pikir Luo Feng. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, pemimpin kota Primal Chaos duduk di samping meja bundar kayu. Sebuah layar mengambang di depannya. Banyak informasi di layar dan semuanya berkaitan dengan situasi umat manusia saat ini. Sejak pendiri Kapak Besar meninggal, pemimpin kota Primal Chaos telah berkonsentrasi pada berita. Umat manusia membawa semua pejuang abadi ke miniatur alam semesta primal. Namun wilayah manusia sangat luas. Jadi itu akan memakan waktu lama. Guru, Luo Feng berjalan ke arahnya. Pemimpin kota Primal Chaos melihat Luo Feng dan matanya bersinar. Bagaimana hasilnya? Semuanya berjalan lancar. Aku mendapatkan harta karun sejati tertinggi. Aku sudah memeriksanya. Keduanya baik-baik saja. Luo Feng tersenyum. Salah satunya adalah menara penjara hitam. Anda tahu tentang itu. Sedangkan yang lainnya disebut tongkat Yanjun. Itu adalah harta karun sejati tertinggi tipe serangan dan juga bisa berfungsi sebagai baju besi. Luo Feng menjelaskan. Pemimpin kota Primal Chaos mengerutkan kening dan mengangguk. Menara penjara hitam sangat cocok untuk pamanmu, Master Kegelapan. Sedangkan untuk tongkat Yanjun lebih baik untuk Master Penggong. Hanya Master Penggong yang pandai menggunakan tongkat. Master Kegelapan dan Master Penggong? Luo Feng linglung. Guru, Anda adalah makhluk paling kuat dari ras kita. Dengan harta sejati tertinggi, Anda akan menjadi master alam semesta level 6 tingkat atas. Kamu harus memiliki menara penjara hitam itu. Selain itu, harta karun sejati tertinggi tipe istana digunakan untuk pertahanan, sehingga semua orang bisa menggunakannya. Luo Feng sangat berharap pemimpin kota Primal Chaos
akan menggunakan menara penjara hitam, mengingat status pemimpin kota Primal Chaos. Di dalam samudra semesta, di wilayah dalam dari aliran udara kacau yang tak berujung, perahu Mausoleum sedang diam. Di arah lain, pagoda merah tua muncul entah dari mana, di mana itu segera berubah menjadi seberkas cahaya merah. Ia terbang menuju perahu Mausoleum itu, dan ia menghilang ke udara tipis. Tubuh binatang bertanduk emas. Di aula, dengan pedang batu di punggungnya, Luo Feng melihat binatang bertanduk emas itu muncul di hadapannya. Mereka saling memandang. Kedua pasang mata mencerminkan tekad baja yang sama. Ketika pendiri kapak besar dimusnahkan, Luo Feng menyadari bahwa periode ini akan menjadi waktu paling kritis bagi umat manusia, sehingga master alam semesta yang tersebar di seluruh samudera semesta dan bintang asli bergegas kembali. Jadi, tubuh binatang bertanduk emasnya juga secara alami dipanggil kembali dengan segera. Setelah bertemu dengan binatang bertanduk emas, Luo Feng naik ke perahu Mausoleum dan dengan cepat kembali ke alam semesta primal. Perjalanan itu memakan waktu total 18 hari. Di miniatur alam semesta primal, kota Primal Chaos, di dalam istana pemimpin kota Primal Chaos. Guru! Luo Feng bertemu dengan tubuh lain dari pemimpin kota Primal Chaos yang memiliki penampilan mengerikan. Kau sudah kembali, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Apakah ras lain masih diam dan tidak membuat gerakan apapun? Tanya Luo Feng. Belum ada gerakan apapun, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Mungkin itu belum cukup lama dan secara internal ras kita merahasiakan dengan baik. Ya, Luo Feng mengangguk. Akan lebih baik jika tidak ada yang menemukannya. Semakin lama, semakin baik. Pemimpin kota Primal Chaos memberikan senyuman langka. Jika kita dapat membangkitkan master tertinggi alam semesta lain, itu ideal. Kamu telah membawa kembali 2 harta karun sejati tertinggi dengan selamat, yang merupakan sumbangan yang melampaui kata-kata. Luo Feng mengangguk dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Guru, bagaimana dengan pembagian dari 2 harta sejati tertingginya? Ayo pergi, kita akan bicara saat kita masuk ke dalam dunia virtual, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng tidak punya pilihan. Di alam semesta virtual, di meja batu panjang, di depan istana Dewa Kapak Besar, 4 sosok sekarang duduk. Mereka adalah pemimpin kota Primal Chaos, Master Kegelapan, Master Penggong, dan Luo Feng. 4 dari mereka sekarang adalah makhluk terkuat dari seluruh umat manusia, dan mereka membentuk 4 pilar yang mendukung ras. 2 harta karun sejati telah dibawa kembali, kata pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Mereka adalah menara penjara hitam dan tongkat Yanjun. Ciri-ciri khusus dari menara penjara hitam, kamu harusnya sudah tahu. Saya merasa itu sangat cocok untuk Anda, saudaraku. Saya, Master Kegelapan terkejut. Ini adalah harta sejati tertinggi yang mereka bicarakan. Saudaraku, Master Kegelapan mulai berbicara. Jangan membantah ini, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan anggukan. Kekuatanmu sebanding dengan milikku, meski dalam perang kau mungkin sedikit kurang kuat. Bantuan menara penjara hitam dapat melengkapimu. Di tanganmu itu akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Dan Penggong, tongkat Yanjun itu, dari kami semua, hanya Anda yang ahli dalam menggunakan senjata tipe tongkat untuk meluncurkan serangan. Anda tidak perlu menolak. Master Penggong sedikit ragu-ragu. Pemimpin kota Primal Chaos, bagaimana denganmu? Master Penggong mulai berkata. Guru, kata Luo Feng. Dia juga ragu-ragu, tidak yakin bagaimana dia harus membujuk. Ini bukan hanya keputusanku, ini juga keputusan Guru Origin. Pemimpin kota Primal Chaos akhirnya terbuka. Keputusan Guru Origin? Luo Feng, Penggong, dan Kegelapan semuanya terkejut. Tiba-tiba di atas kursi batu kosong dekat meja batu panjang itu, seorang pria berjubah putih muncul. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan dengan sangat hormat berteriak, Guru Origin! Melihat pria berjubah putih itu,
ketegangan dan tekanan yang telah membebani Luo Feng akhir-akhir ini akhirnya sedikit mengendur. Beberapa dari kalian di sini semuanya cukup kuat. Guru Origin memandang ke arah Luo Feng dan tiga lainnya. Jika kalian semua diberi waktu bersama dengan bimbingan sistematis yang diperoleh Luo Feng dari peradaban kuno, kalian berempat bisa berharap untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Sayang sekali waktu adalah kemewahan yang sangat tidak dimiliki umat manusia saat ini. Tapi jika kalian semua diadu melawan satu kelompok dalam pertarungan, diberi kekuatan dan harta sejati tertinggi, kalian semua seharusnya tidak perlu takut. Namun, hanya Luo Feng yang mendapatkan warisan dari Sungai Duandong yang sama dengan mengatakan bahwa manusia telah mendapatkan warisan, kali ini dengan pemusnahan kapak besar. Mata Guru Jin menunjukkan sedikit kegelisahan. Mempertimbangkan banyak master tertinggi alam semesta di alam semesta asli, saya khawatir ras manusiaku akan menghadapi semua jenis serangan, baik itu secara terbuka atau dalam kegelapan, dari berbagai kelompok kekuatan di seluruh alam semesta asli. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti, mengingat kekuatan Anda, bahkan jika Anda diadu dengan master tertinggi alam semesta, di bawah batas yang ditetapkan oleh alam semesta asli, Anda tidak perlu takut. Satu-satunya kekhawatiranku adalah kalian semua akan disegel. Ekspresi semua orang berubah. Ketika 2 atau 3 master tertinggi alam semesta bergabung, pertama, mereka akan mengelilingi kalian semua sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Kedua, mereka akan segera menekan kalian semua dengan segel. Guru Origin menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Setelah Anda disegel, semuanya akan terlambat. Jadi Anda semua harus mengingat ini. Menyegel Anda sangat mudah, tetapi jika Anda semua berpikir untuk menyegel master tertinggi alam semesta, itu sangat sulit. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Namun, umat manusia kita juga memiliki modal, kata Guru Origin dengan sungguh-sungguh. Kami memiliki penjara menara hitam, dan Luo Feng juga memiliki perahu Masolio. Jadi kami harus menggunakannya dengan baik. Dalam perang ini, akan lebih baik untuk bersembunyi di awal. Tetapi saat kami mulai menyerang, kami harus melakukannya dengan kejam. Buat ras lain merasakan sakit, takut dan ragu-ragu, maka kita akan mencapai sesuatu. Setidaknya, akan ada efek pada ras lain yang tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi hanya di sini untuk menuai beberapa manfaat dari kami. Ini akan membuat mereka lari. Pemimpin kota Primal Chaos, Master Kegelapan, Master Penggong, dan Luo Feng semuanya mengangguk. Untuk pembagian harta karun sejati kali ini, Kegelapan akan menguasai menara penjara hitam, dan Penggong akan mengambil tongkat Yanjun. Adapun pemimpin kota Primal Chaos, Anda akan bertanggung jawab atas wilayah rahasia utama. Anda tidak boleh menyerang dengan sembrono. Jika pemimpin kota Primal Chaos harus menyerang, itu akan menunjukkan bahwa umat manusia sedang menghadapi tahap akhir dari keputusasaan, kata Guru Origin. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong sedikit ragu-ragu. Akhirnya, semuanya mengangguk. Mereka semua tahu apa arti kata-kata Guru Origin. Rasa harus bergantung pada mereka bertiga, sementara pemimpin kota Primal Chaos akan menjadi garis pertahanan terakhir di wilayah rahasia utama. Waktu berlalu, ras manusia selalu tetap berhati-hati dan menjaga kewaspadaan. Jadi sepertinya berbagai ras di alam semesta asli dan kelompok kekuatan tertinggi lainnya di dalam samudera semesta masih belum menemukan pemusnahan pendiri kapak besar. Saat ini di samudera semesta, di dalam alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, di dalam istana Master Bintang Sejati Utara. Master Bintang Sejati Utara berdiri di dalam istananya, di mana sesosok sendirian berdiri di udara. Itu adalah leluhur Kaisar Timur. Leluhur, Master Bintang Sejati Utara membungkuk dengan hormat. Aku sudah mendapatkan batu ingatan itu. Berikan padaku. Leluhur Kaisar Timur menatap Master Bintang Sejati Utara dengan secercah keinginan di matanya. Ya, dengan membalikkan tangannya, sebuah batu hitam muncul di telapak tangannya. Itu adalah batu ingatan. Dengan lambian tangannya,
batu ingatan muncul di hadapan leluhur Kaisar Timur yang kemudian melihat ke bawah di telapak tangannya. Sorot matanya berubah. Dia sangat menginginkannya. Tak lama kemudian, aliran sinar cahaya bersinar dari telapak tangan leluhur Kaisar Timur dan menyelimuti batu memori. Seketika, sejumlah besar informasi dari batu ingatan melonjak langsung ke pikiran leluhur Kaisar Timur. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.